Oh teman-teman, bagaimana sih cara kita menaikkan sebuah viewer atau penonton di dalam video kita? Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkata kembali di channelnya Otis teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi bagaimana cara kita menaikkan sebuah viewers di dalam video kita. Tentunya mungkin sebagai kreator youtuber pemula, kita inginkan setiap kali kita mengupload video ataupun misalkan setiap kita video kita ingin mendapatkan penonton yang banyak, tentunya video kita bisa berkembang dan juga bisa direkomendasikan oleh algoritma YouTube teman-teman. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman harus stay di video kalian teman-teman agar teman-teman tahu dan juga paham bagaimana sih cara kita meningkatkan sebuah tonton ataupun tayangan di dalam video kita teman-teman ya. Nah, jadi simak videonya teman-teman. Oke teman-teman, sesuai pembahasan di video kali ini saya akan memberikan beberapa tips ataupun step-step untuk cara kita meningkatkan sebuah viewers di dalam video kita. Maka ada 3 tahapan teman-teman yang kita akan gunakan di dalam kesempatan kali ini. Oke, khususnya untuk para youtuber pemula, jika ingin video kalian untuk berkembang dan juga mendapatkan views yang banyak, teman-teman coba tonton video kali ini dan jangan skip video ini teman-teman. Oke, sebelum kita pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman yang baru bergabung di channel tips ini untuk dukung dengan cara klik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap pembuatan baru teman-teman bisa mendapat informasi yang pertama dari motif seri. Oke teman-teman, kita langsung tidak bacot, langsung kita pembahasannya. Langkah yang pertama teman-teman, langkah pertama yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan di dalam mengupload sebuah video teman-teman. Nah, yang pertama adalah teman-teman, coba tunjukkan sebuah awal untuk kita intro dalam pembukaan itu. Coba kita menanyakan sebuah question atau pertanyaan yang menonjol di dalam video kita teman-teman. Misalkan gini, di dalam misalkan teman-teman misalkan membuat sebuah masakan atau misalkan tema teman-teman itu konten masak atau konten memancing, coba dalam misalkan teman-teman misalkan kalau dalam memasak, nah tahukah misalkan ada cara memasak ayam opor. Nah misalkan itu kan sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa kita bisa membuat penasaran kepada penonton agar penonton itu bisa stay dalam menonton video kita teman-teman. Misalkan selalu memancing, nah apa tahu umpan untuk ikan nila. Nah jadi kan ada rasa emosi, ada rasa misalkan pertanyaan yang bisa menonjol di dalam video kalian, jadi mereka pun bisa stay di dalam menonton video kalian teman-teman. Jadi urusannya pasti retensi penonton banyak dan juga viewers menambah teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan highlight ataupun cuplikan-cuplikan gambar yang ada di inti video kalian, seperti misalkan cuplikan-cuplikan pada inti video kalian atau slide-slide gambar yang bisa menunjukkan penonton itu penasaran di dalam video kita teman-teman. Bisa menunjukkan fakta-fakta menarik di dalam isi video kalian, seperti misalkan kalau video kalian itu tentang tema-tema vlog, itu kan bisa menunjukkan bahwa misalkan fakta-fakta unik di dalam sebuah tempat tersebut. Jadi mereka pasti akan penasaran setelah kita melihat sebuah intro yang diberikan oleh kalian itu secara emosional ataupun inti dari video kalian tersebut teman-teman. Dan langkah kedua adalah mungkin urutan cerita atau alur cerita di dalam sebuah video. Nah teman-teman mungkin pernah yang menonton di dalam sebuah film, ada alur cerita ataupun storytelling di dalam film tersebut. Jadi teman-teman bisa menerapkan di dalam video kalian itu misalkan secara urutan, step by step atau langkah demi langkah ataupun urut alur cerita dari bagian pertama, bagian kedua ataupun dan mungkin teman-teman bisa menulisnya di buku atau di kata teman-teman, jadi alur cerita ataupun misalkan narasi yang sesuai dengan video kalian tersebut, jadi agar misalkan apa yang disampaikan kalian itu misalkan bisa memberikan sebuah informatif ataupun edukasi yang bermanfaat bagi para penonton teman-teman. Jadi urusannya pasti mereka pun dalam menonton video kan pasti stay atau lama-lama teman-temannya. Jadi jam tayang pun bertambah, viewsnya bertambah, dan retensi penonton pun semakin bagus teman-teman. Maka mudah untuk algoritma itu merekomendasikan video kalian. Langkah yang kita teman-teman, langsung pada intinya atau intinya to the point. Nah teman-teman, di dalam kita membuat sebuah video, kita jangan pernah misalkan bertele-tele dalam penyampaian isi video teman-teman. Misalkan banyaknya youtuber sekarang misalkan dalam membuat sebuah tutorial itu misalkan dari awalnya lama, benar otomatis penonton pun akan meninggalkan video itu teman-teman. Jadi cobalah misalkan dalam intro itu yang pertama dan bisa kita tunjukkan misalkan inti dari video itu, misalkan awal dari misalkan penyampaian kita tuh jelas teman-temannya pada intinya teman-temannya. Jadi
Yang ketiga juga penting teman-teman to the point dalam penyampaian video atau misalkan efisiensi dalam penyampaian di dalam video tersebut teman-teman. Makanya mereka pun bisa misalkan mendengarkan atau misalkan menyimak video kita tuh bisa sampai durasi full, tetapi itu pun mempengaruhi kualitas dari video kita dan juga edukasi yang ada di dalam video kita teman-teman. Makanya teman-teman harus membuat sebuah video yang berkualitas teman-temannya, misalkan ya informatif ataupun edukatif di dalam buat video teman-teman. Dan juga teman-teman bisa memberikan perbedaan di dalam video tersebut teman-temannya. Misalkan perbedaan itu dari video kita pertama yang kita upload, di video kedua dan video kita ada perbedaan di dalam penyampaian sebuah cerita ataupun video tersebut teman-temannya. Apalagi misalnya video kita bermanfaat, otomatis video kita tuh akan direkomendasikan oleh YouTube setelah kita mendapatkan penonton dan juga views yang banyak di dalam video teman-teman. Nah, jadi intinya di dalam kesimpulan video kali ini, supaya kita mendapatkan views yang penonton yang banyak, maka kita awal dengan menunjukkan pertanyaan setelah misalkan intronya pertanyaan kepada penonton, lalu cerita yang jelas, berurutan teman-teman, storytellingnya mantap, dan juga itu adalah to the point dalam penyampaian isi video teman-teman. Nah, jadi teman-teman coba praktekkan tahap demi tahap yang saya berikan di dalam kesempatan tutorial kali ini teman-teman. Maka cobalah teman-teman harus berusaha untuk memberikan terbaik bagi para penonton. Disclaimer teman-teman, walaupun misalkan kita sudah berusaha untuk mendapatkan sebuah awal, tapi kalau teman-teman misalkan videonya berkurang berkualitas atau kurang berbobot, maka tentunya kita juga tidak memanfaatkan. Kenapa? Tugas tutorial itu adalah pemahaman untuk misalkan dari pengalaman mereka yang pernah mereka lakukan di dalam sebuah video teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap semangat dan konsisten dalam membuat video, terutama diperbaiki sebuah isi video yang kalian buat di dalam video. Saya ucapkan salam.